Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Furkan Nur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SD Negeri Beji 3, Kota Depok. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan sebuah peradaban. Pendidikan tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah dan menjawab semua tuntutan zaman. Perubahan adalah hal yang kekal yang harus terjadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 kerangka perubahan, yaitu kodrat keadaan, prinsip melakukan perubahan, dan apa yang berubah. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan alam tempat di mana anak-anak itu berada, yang membentuk sebuah kebudayaan dan kebiasaan suatu masyarakat. Lalu kodrat zaman terkait dengan situasi kondisi. Dari waktu ke waktu tentu tidak akan pernah sama, sehingga cara yang digunakan untuk menghadapinya pasti akan berbeda. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa memaknai ini. Fasilitasilah anak-anak didik dalam belajar dengan memperhatikan keadaan lingkungannya. Bangun pengalaman belajarnya dari lingkungan sekitarnya. Tentu ini akan membuat pembelajaran menjadi bermakna dan kontekstual sehingga relevan dengan kehidupannya. Lalu kemudian tuntun anak-anak dengan cara-cara yang kekinian. Cara yang sesuai dengan zaman kehidupannya. Cara yang tentu akan diterima olehnya. Seperti saat ini anak-anak senang sekali bermain game. Hal ini bisa kita adopsi ke dalam pembelajaran dengan menerapkan model-model pembelajaran seperti misalnya game-based learning, atau dengan membuat aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menyerupai sebuah game atau permainan yang mengasyikkan. Kerangka berikutnya dalam perubahan adalah prinsip melakukan perubahan. Terdapat 3 prinsip dalam melakukan perubahan, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat. Kita harus berakar pada identitas dan nilai esensi budaya masyarakat dalam melakukan perubahan. Sehingga walaupun terus berubah, namun kebudayaan akan terus berlanjut dan bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, yaitu konvergensi. Artinya, perubahan-perubahan yang kita lakukan harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Karena pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang berikutnya yaitu konsentris. Walaupun menuju pada nilai yang sama, kita tetap harus menghargai keragaman yang ada dalam perjalanannya. Kita tidak bisa mencampur adukan keragaman menjadi satu. Karena pendidikan itu harus menghargai keragaman, keunikan yang ada, memerdekakan pembelajar, dan membiarkan setiap orang berada pada kodratnya. Kemudian kerangka ketiga dalam perubahan adalah apa yang berubah. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berubah di sini adalah budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara meliputi cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Cipta diartikan pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti itu tenaga. Sehingga seorang pendidik harus mampu menuntun anak-anak untuk dapat melakukan olah cipta, yaitu menajamkan pikirannya. Olah rasa menghaluskan perasaannya. Olah karsa memperkuat kemauannya, dan olahraga tentu menyehatkan jasmaninya. Jika pendidikan ini bisa dilakukan secara holistik dan seimbang, maka menurut Ki Hajar Dewantara akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa perubahan seseorang pada kebijaksanaan. Kemudian selain perubahan, inti filosofi Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah keharusan untuk memandang anak-anak dengan rasa hormat, dengan melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada anak.
Sebagaimana yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Dari sini kita bisa belajar bahwa bagaimana Ki Hajar Dewantara begitu memposisikan anak dengan posisi yang sangat istimewa. Pembelajaran yang berorientasi kepada anak adalah hal yang paling esensial dalam proses pendidikan. Dalam penerapan pemikiran Ki Hajar ini, kita bisa menggunakan berbagai model pembelajaran yang berpusat pada anak, seperti misalnya project based learning, problem based learning, discovery inquiry, dan masih banyak lagi model pembelajaran yang bisa kita terapkan dan relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Semoga ke depan kita semua sebagai seorang pendidik bisa menerapkan filosofi-filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Terus semangat untuk kita para pendidik di Indonesia dalam menuntun anak-anak memaksimalkan kodratnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.